Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Anak yang soleh dan solehah, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia kaya akan flora dan fauna, baik di daratan maupun di lautan. Bahkan di sekitar kita juga sudah banyak hewan dan tumbuhan. Coba perhatikan gambar. Pada gambar ada hewan apa saja? Ayam, kambing, kupu-kupu, angsa, dan yang lainnya. Dan ada juga tumbuhan. Dengan demikian, ada keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita. Hewan merupakan sumber daya alam. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, hewan juga sebagai identitas suatu bangsa. Contoh hewan dan pemanfaatannya. Ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya ada di dataran tinggi. Sapi hidup di darat. Sapi selain dimanfaatkan untuk daging dan susunya, tetapi juga tenaganya. Burung bisa dimanfaatkan untuk peliharaan. Burung mempunyai paruh untuk mengambil makanan, mata untuk melihat, sayap untuk terbang, cakar untuk mencekram ataupun bertengger, dan ekor untuk mengatur pergerakan dan keseimbangan saat terbang. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, ikan air laut, ikan air payau, dan ikan air tawar. Ada ikan bermanfaat untuk konsumsi dan ada juga untuk peliharaan. Ikan mempunyai sisik yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Insang berfungsi untuk bernapas. Ekor membantu pergerakan di air. Ular bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Hewan sebagai sumber daya alam, tentunya kita harus menjaga dan melestarikannya untuk menjaga keseimbangan alam. Jika kita tidak menjaga dan melestarikannya, tentu saja hewan dan tumbuhan akan menjadi punah ataupun langka. Contohnya, jika ular punah, maka tikus akan semakin banyak karena tidak adanya lagi pemangsa. Akibatnya, tanaman padi, jagung akan rusak dimakan tikus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menjaga keseimbangan alam. Mari kita ikut menjaga dan melestarikan keseimbangan alam dengan cara tidak mengganggu kehidupan hewan liar, dengan tidak melakukan pemburuan liar, dan tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan, yang akan mengakibatkan hewan langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar, yang mengakibatkan hewan liar berpindah ke pemukiman warga dan dapat mengganggu warga serta merusak perkebunan dan peternakan warga. Rusaknya habitat hewan menjadikan lingkungan sekitar tidak seimbang lagi. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari hewan langka. Manusia wajib menjaga dan melestarikan hewan langka. Di Indonesia terdapat hewan langka
dan dilindungi oleh negara. Salah satunya burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya, dan menjadi maskot Papua. Burung cendrawasih memiliki julukan burung surga karena keindahan bulunya. Dan ini juga menyebabkan burung cendrawasih menjadi incaran pemburu liar. Ini menjadikan burung cendrawasih menjadi langka sehingga harus dilindungi. Pelestarian hewan langka dapat dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Salah satunya mendirikan suaka marga satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Kita harus menjaga dan melestarikan hewan langka agar tidak punah. Cara melestarikan hewan langka. Yang pertama, tidak menjual belikannya. Yang kedua, tidak memelihara hewan langka perorangan. Yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Anak yang soleh dan solehah, siapa yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan? Hampir semuanya memiliki hewan peliharaan di rumah ya. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga berkewajiban untuk merawatnya. Jika kita tidak merawatnya, maka hewan peliharaan menjadi kotor dan berbau. Ketika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita berkewajiban mengurus kebutuhan hewan peliharaan. Hal-hal yang perlu kita lakukan adalah seperti memberi makan dan minum, membersihkan badan, kotoran, dan kandangnya, dan memberi tempat nyaman dan menyayanginya. Anak yang soleh dan solehah, hari ini kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Ternyata ada beragam makhluk hidup di sekitar kita. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, walaupun di rumah. Jika bepergian, sebaiknya menggunakan masker atau face shield, dan jangan lupa mencuci tangan. Jika ada kesalahan, Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.